Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Damai di tengah badai. Shalom saudaraku. Ketika mendengarkan judul renungan pagi ini, mungkin saudara akan bertanya, mungkinkah kita bisa merasakan damai di tengah-tengah badai? Pada suatu ketika, di sebuah kerajaan, sang raja membuat lomba yang membuat para pelukis tersohor dari negeri-negeri yang lain berdatangan. Lomba melukis tersebut bertema damai sejahtera. Sang raja memberi waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan lukisan tersebut. 3 hari kemudian, cuma 3 pelukis yang berhasil menyelesaikan gambar mereka dan menunjukkannya kepada sang raja. Lukisan pertama, ada sebuah danau biru yang bening dengan ikan yang sangat banyak, dan di tengah-tengahnya terdapat perahu kecil dan seorang yang sedang bersiul menjala ikan dengan udara sepoi-sepoi dan langit biru yang cerah. Inilah damai sejahtera, kata pelukis pertama. Lukisan yang kedua, ada sebuah gunung yang hijau, udara khas yang sejuk dengan sawah-sawah, pepohonan, matahari yang cerah, dan ada 2 orang yang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Inilah damai sejahtera, kata pelukis ketiga. Lukisan yang ketiga tentang laut yang sedang bergelora dilanda angin badai yang dahsyat. Langitnya gelap, kilat sabung menyabung, dan ombak menghempas tebing di pantai. Orang-orang bertanya, di manakah damai itu? Sang pelukis tersenyum dan berkata, untuk mengerti damai sejahtera di dalam lukisan ini, maka kita harus melihat secara detail isi dari lukisan ini. Di tengah-tengah badai yang terjadi, di tengah-tengah langit yang bergemuruh, di tengah-tengah laut yang bergelora, di tengah-tengah laut yang bergelora, angin badai yang dahsyat dan kilat yang sabung menyambung, serta ombak yang menghempas tebing. Terdapat keluarga burung di tengah-tengah lubang yang terdapat di batu karang. Seekor burung sedang duduk di dalam sarang itu dengan anak-anaknya yang sedang tertidur di bawah kepak sayap ibunya sambil mendengar lagu indah yang dinyanyikan oleh sang induk burung. Itulah damai sejahtera, kata pelukis ketiga. Akhirnya sang raja menentukan bahwa lukisan ketigalah yang berhak menjadi juara. Saudara, damai sejahtera bukanlah saat dimana kita sedang dalam keadaan atau situasi nyaman-nyaman saja tanpa masalah. Setelah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang Sang Penolong dan duka cita yang mendahului kemenangan, Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tidak pernah menjanjikan suatu hidup tanpa angin badai, suatu hidup tanpa pergumulan. Namun Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian. Sekalipun
anak-anaknya harus menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, tetapi Dia telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus membuktikan firman-Nya. Salibnya adalah suatu korban untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dan kuburnya yang kosong menjanjikan sebuah kebangkitan di akhir hidup kita. Pegang janji Tuhan Yesus, itu yang akan memberikan kepada kita kepastian, memberikan kepada kita damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera karena kita percaya Tuhan Yesus sumber pertolongan dalam hidup kita. Jadi, damai sejahtera bukanlah di mana kita sedang dalam keadaan atau posisi nyaman-nyaman saja tanpa ada masalah. Tuhan Yesus sanggup memberikan damai sejahtera yang kekal yang tidak akan tergoyahkan. Karena damai sejahtera adalah pemberian dari Tuhan. Sekalipun kita mengalami krisis kehidupan, damai sejahtera Tuhan selalu memberikan kepastian. Damai sejahtera yang sejati adalah ketika dunia di sekitar kita diterpa masalah, namun hati kita tetap percaya dan tetap tenang, karena Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Untuk terus menikmati damai sejahtera dari Tuhan, maka kita harus terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari dan senantiasa memperhatikan serta melakukan firman-Nya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam Engkau kami menemukan kepastian, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di tengah-tengah dunia yang semakin kelam ini, kami memiliki kepastian Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu siap untuk menyatakan kuasa-Mu, pembelaanmu, pertolonganmu, mujizat-Mu buat setiap kami orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Engkau. Kebenaran firman-Mu yang memberikan kepastian dan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terus tuntun kami untuk berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, dan kiranya damai sejahtera-Mu tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Damai sejahtera sejati adalah ketika kita masih bisa tetap tersenyum saat badai masalah datang menerpa. Karena kita percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.